Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-murabatu kismani, kismun yurabu bil harakati wa kismun yurabu bil hurufi, walladhi yurabu bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsis salim, wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih fa kulluha turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni wa kharaja an dzalika satu asya'a. Jam'ul muannatsis salimu yunsabu bil kasrati wal ismul ladzi la yansarifu yuqadu bil fathati wal fi'lul mudhari'ul mu'tadul akhiri yujzamu bi hadfi akhiri, walladzi yurabu bil hurufi arba'atu anwa'in. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salim, wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Wa amma tasniyatu fa turfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Wa amma jam'ul mudzakkari salim fa yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Wa ammal asma'ul khamsatu fa turfa'u bil wawi wa yurfa'u bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Wa ammal af'alul khamsatu fa turfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mudhari'u, dan bermula fi'il mudhari', ma itu fi'il kana yang ada apa ma fi awalihi. Isimnya ihda itu loh, dilihat dulu sebelum dan sudahnya kalau baca kitab. Kana yang ada fi awalihi itu tetap di dalam awalnya fi'il mudhari'. Apa hidaz? Awalnya ma kan enak. Inya itu namanya aid. Aid kembalikan ke mausul gitu loh. Yo. Fi awalihi di dalam awalnya ma. Itu. Fi awalihi itu tetap di dalam awalnya ma. Apa ihdaz zawaidil arba'i? Apa salah satu huruf-huruf zaidah yang 4. Yazma'u, halai kumpul, ha pada ihdaz zawaidil arba'i. Apa qauluka, ucapanmu, ana itu yaitu lafaz ana itu. Ya, ana itu kan ada 4 huruf. Hamzah bukan alif, nun, ya sama ta. Gimana Erwin? Meleng mulu, ayo. Syaratin dengan syarat antakuna bahwasanya ada apa hamzatu hamzah lil mutakallimi itu untuk mutakalim. Ya. Nahu akumu itu sebelum lafaz akumu artinya berdiri siapa saya. Tuh, itu langsung pelan-pelan dipahami. Hamzahnya syaratnya harus menunjukkan mutakalim wahdah. Akumu, kan gitu. Berdiri siapa saya, langsung diperhatikan semuanya, jangan meleng. Ayo. Wanunu dan nun lil mutakallimi untuk mutakalim. Wa ma'ahu dan itu beserta mutakalim. Mutakalim itu orang yang berbicara, lu artiin, belum tentu Alvin paham. Lu kalau diartiin begitu, lu tulis, paham gak? Ayo.
Wairuhu bermula selainnya mutakalim. Awil mu'adzami atau Apa sih wa ma'ahu ghairuhu? Ya kan? awil mu'adzamu atau yang diagungkan nafsahu pada dirinya mu'adzam. Maksudnya mutakalim ma'al ghair gitu loh, ayo. Nahu nakumu itu sempurna lafaz nakumu artinya berdiri siapa kami. Wal ya'u dan ia lil ghaibi untuk gaib. Nahu yakumu itu sempurna lafaz yakumu artinya sedang atau akan berdiri siapa orang. Fulan, iya kan lebih enak fulan. Wata'u dan ta lil Itu khotobi maksudnya watau dan tak itu maksudnya gimana? di atau Ya atau kepada bisarti bisarti antakunal hamzatu atau kepada alham jatuh dan watau dan dengan syarat bahwasanya ada watau dan ada apa tak itu lil mukhatabi lebih nyaman. Ngerti kan? Jadi lil mukhatabi termasuk yang sebelumnya wan nunu lil mutakallimi itu tetap khobar. Watau tetap isimnya antakuna gitu loh. Ayo. wata'u dan ada tanya lil khotobi itu untuk motob. Nahu takumu itu seumpama lafaz takumu artinya akan atau sedang berdiri siapa kamu. Nah itu yang pertama, ini tolong garis bawahi. Wata'u lil mukhatabi itu kan mukhatabi, bukan mukhatabah, ngerti kan? Mukhatab berarti laki-laki yang diajak bicara, langsung perhatikan, jangan meleng, biar langsung paham kalian. Walil muannasati itu tepatnya au. Ayo, atau ayo. Lil muannasati atau untuk muannasah al ghaibati yang gaib enggak ada. Nahu hindun takumu itu sempurna lafaz hindun takumu. Hindun bermula hindun takumu itu sedang atau akan berdiri siapa hindun. Ya. Wa kharajat maka keluar apa alhamzatu hamzah. Nah, perhatikan ini bedanya hamzah. Yang pertama tadi kan lil mutakallimi. Nah, kalau ada hamzah bukan untuk mutakallimi bagaimana? Nah, ayo. Allati kharajat. Udah gitu dulu dah. Udah gitu dulu, udah gantian. Wa kharajat itu ntar lain poin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mudhari'u dan bermula mudhari' ma itu fi'il karena ada Yang selahnya ma. Karena yang ada fi awalihi itu tetap di dalam awalnya ma apa ihda zawaidi salah satu tambahan al arba'i yang 4. Itu jamaknya zaidah, huruf-huruf tambahan. Nah ini apa ini tolong perhatikan semuanya. Zawaid itu kan jamaknya lafaz zaidah. Itu termasuk sighah muntahal jumuh. Ngerti? Kalau nggak kemasukan al, itu kan ada alnya. Maka al ihdaz zawaidi. Andaikan nggak ada alnya, zawaidah. Gitu loh, ngerti? Nah itu apa tadi namanya sighah Muntahal jumuh. muntahal jumuh. Harus kalian latih. Ayo. Yasma'uha hale ngumpuli ha pada Az-zawaid al-arba ha itu karena zawaid itu jama. Ayo. kaulika seperti kau luka Fa'ilnya ya jema'u. apa kau luka Nah, begitu. ucapanmu rupanya ucapan anak itu
itu anak itu. Yaitu lafaz ana itu. Ana itu juga maknanya sama dengan menyengaja siapa saya, aikosatu. Gitu loh. Kadang-kadang bukan ana itu, kadang-kadang nakti. Gitu kan? Bisa dirubah-rubah. Yang jelas mah hamzah, nun, ya dan ta. Itu bisa ana itu, bisa nakti atau yang lain lah. Gitu loh. Atau ya begitulah macam-macam terus ya. Disartin dengan syarat. Terusin bisarti antakuna. Disarti antakuna dengan syarat bahwasanya ada apa al hamzatu hamzah. Lil mutakalimi untuk orang itu yang khobarnya takuna. lil mutakalimi itu tetap untuk orang yang berbicara. Ya. Nahu akumu itu seperti contoh akumu berdiri, siapa saya. Ya. Wanunu dan bisa juga umpamanya soma yasumu berarti asumu anjirmu dan ya asumu ya kan. Ayo, nah kalau sona yasunu kan berarti asunu apa yang sering dibaca itu apa usolli ya kan. Kita kan yang sholat, kalian yang sholat nih kan usolli kan sholat yusolli karena saya usolli ya kan. Nah itu pun harus kalian biasakan untuk mengetahui itu gitu. Ayo. Wanunu dan bahwasanya ada apa nun lil mutakalimi itu tetap untuk mutakalim. Ya. Wa ma'ahu dan itu di dalam apa beserta mutakalim ruhu bermula selain mutakalim. Nah, maksudnya selain mutakalim ada orang lainnya namanya mutakalim ma'al goer kan gitu. Nah itu redaksinya kalau versi di sini lil mutakalim wa ma'ahu goeruhu. Nah yang seperti itu sepele. Tapi kalau kalian latih, kalian biasa redaksinya mutasor jidan seperti ini. Nanti kita umpamanya kalian ngaji lagi Al-Asmawi, umpamanya kalian baca lagi Syarah Dunia ini macam-macam. Kemarin Al-Makudi, ya kan? Ada juga Al-Kafrawi. Wah itu redaksinya beda-beda. Nah kalian masing-masing redaksi dari pengarang-pengarang kitab itu kalian dalami. Nah itu nanti enak sebagai perbandingan. Ngerti kan? Kalau udah klik seperti itu kalian ngaji, pasti semangat. Nggak ngaji sekali itu udah nyesel. Nah, begitu. Ayo. Awil mu'adomi atau yang diagungkan nafsahu pada dirinya. Mu'adzim orang yang mengagungkan. Atau orang yang mengagungkan nafsahu pada dirinya mutakalim. Ya, mu'adzim nafsah atau nafsah, mu'adzim nafsah. Ayo. Nakumu itu seperti contoh nakumu sedang atau telah berdiri siapa kita. Walya'u Kita boleh. Kalau kita itu mutakalim ma'al goer. Kan dua tadi. Nah yang satu nggak apa-apa nanti saya jelaskan. Maksudnya saya kasih pengantar. Bisa juga kami. Nah kalau kami kan berarti mu'adzim nafsah. Wah, contoh dalam ayat wa nunazzilu kan nazzala yunazzilu nunazzilu dan kami menurunkan. Ya, kalau dalam fi'il madhi inna nahnu nazzalna. Ngerti kan? Nah, itu namanya mu'adzim nafsah, mengagungkan diri sendiri. Konteksnya untuk Allah, raja, pejabat, itu loh. Kami, nah itu kan, nah, itu berarti mu'adzim nafsah. Kalau kita itu mutakalim ma'al, bisa bedain ya. Nah itu penting untuk dimatangkan dari sekarang. Ayo. walya'u dan bahwasanya ada apa ya lil ghaibi itu tetap bagi orang yang tidak hadir. Nahu laki-laki kan, ghaibnya mudzakkar gitu loh. Ayo. Nahu yakumu itu seperti contoh yakumu sedang atau telah berdiri siapa fulan. Wata'u Ya. dan bahwasanya ada apa tak lil mukhatabi itu tetap untuk
mukhatab, orang Ya. yang diajak bicara. Ya. Nahu takumu, itu seperti contoh takumu, sedang atau akan berdiri, siapa kamu. Ya. Walil mu'anasati, dan itu untuk mu'anasah, Perempuan. itu untuk perempuan, al hoibati, yang hoibah. Nah, kan beda kan, tadi yang yakumu kan goib. Goib itu kan nggak ada tapi muzakkar. Kalau goibah nggak ada tapi untuk perempuan, kan beda goib dengan goibah. Ngerti kan, Dek? Itu maksudnya. Ayo. Nahu hindun takumu, itu seperti contoh hindun takumu, hindun bermula hindun, itu takumu berdiri, siapa hindun. Ya. Udah sih Pak Korojat, ya udah dicek. Udah perhatikan. Udah tolong jangan meleng sih Erwin, semuanya perempuan juga kudu paham. Tujuannya paham. Nanti Fakhoroja itu udah lain poin gitu loh. Ini perlu ngapus gak? Ya ngapus lah, mau nggak mau. Ya udah ini dihapus gak apa-apa. Ini sekarang mah, ini kemarin kebalik, saya harusnya amar dulu. Ini kan sekarang yang mudhari, udah nggak apa-apa. Dihapus. Udah hapus saja inilah. Udah ini pun udah lah, udah kelar lah. Ini diperhatikan. Tadi dikatakan kemarin apa itu fi'il mudhari madalla ala hadasin. Fi'il yang menunjukkan atas perbuatan. Yang namanya fi'il pasti dalla ala hadasin, menunjukkan perbuatan kan gitu. Cuman yang membedakan itu, kalau ingat-ingat kalian, kalau fi'il madhi zamannya ala zamanin mado wangkodo, udah lewat. Kalau amar yang tadi habis asar itu madalla ala hadasin fil mustaqbal. Sekarang mudhari itu madalla ala hadasin, fi'il yang menunjukkan perbuatan. Ya namanya fi'il ya perbuatan, tapi perbuatannya fil hal, alal hal, sekarang, awil istiqbal atau masa yang akan datang. Nah, fi'il mudhari itu tadi disebutkan wal mudhari'u maka nafi awalihi ihdaz zawaidil arba'i. Ini tolong perhatikan. Fi'il mudhari adalah fi'il yang dalam huruf awalnya itu ada huruf, salah satu dari huruf ana itu. Perhatikan, ana itu, atau kadang-kadang dibacanya nakti, sama aja. Maksudnya apa? Ini nakti. Kadang-kadang juga ataina, sama aja. Ataina, bisa aja atai menanya begini. Fi'il, ya fi'il mudhari nih, udah saya tambahin. Fi'il mudhari adalah fi'il yang huruf awalnya itu ada salah satu dari huruf 4 ini. Pertama apa? Hamzah. Yang kedua nun. Ini aja patokan kita. Yang ketiga huruf ya. Yang keempat huruf nih ta. Cuman ini ada syaratnya semua. Nah ini yang harus kalian pahami. Hamzah, ya huruf ini, huruf 4 ana itu yang kalau dipecah
hamzah, nun, iya dan ta. Ini disebut huruf mudhari. Nah, huruf apa? Mudhari'ah. Kalau fiilnya kan fiil mudhari. Huruf awalnya kan huruf 4 disebut huruf mudhari'ah. Mudhari'ah itu apa? Dhoro'ah itu sama dengan syabaha, menyerupai. Nah itulah yang kemarin dalam balaghah, lupa kalian kali. Fiil mudhari itu kan cenderung fiil yang hampir sama dengan isim kan, karena kedatangan berbanyak amil, maka dia bisa mu'rab, seperti bisa yadribu, yadriba, bisa yadrib. Kan gitu, sama dengan zaidun, zaidan, zaidin. Nah, dhoro'ah itu kan maknanya syabaha. Ingat itu. Nah, syaratnya hamzah, nih perhatikan, tolong kudu pahami. Hamzah menunjukkan mutakalim. Mutakalim maknanya orang yang berbicara. Udah contoh yang gampang. Contoh di situ kan tadi umpamanya ada fi'il koma menjadi aku, akumu. Nah, akumu hamzahnya ini menunjukkan kalau maknanya akumu itu kan dari fi'il madhi koma. Koma ini kan dari masdar qiyam. Qiyam ini kan berdiri, ya kan? Tapi begitu fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf hamzah, hamzah ini menunjukkan mutakalim, tapi mutakalimnya dikasih embel-embel wahdah, sendiri, wahdahu. Akumu maknanya ngadeg kalau bahasa Jawanya, ngadeg sopo ingsun. Oh, ingsun itu saya. Akumu berdiri, siapa saya. Nah, yang menunjukkan saya itu hamzah ini. Ini kalau akumu. Kalau soma yasumu kan berarti asumu, puasa siapa? Saya. Ingat. Erwin, paham nggak? Diri, palanya diangkat, jangan miring. Tegap. Jawara duduk, jangan. Nah, jawara tuh duduknya lempeng. Kayak dia. Bukan jawara. Terwelu. Terwelu. Lu ngerti terwelu gak? Helu itu. Pakai nggak tahu lagi. Nyambung nih. Paham nih? Contohnya lagi usolli. Usolli fardhu, bentar lagi isya. Usolli ya kan? Usolli itu dari sholla. Fa'ala kan? Sholla. Sholla ini asalnya sholla. Cuman nggak boleh diharokati. Nah, yusolli. Kalau saya kan usolli. Sholat siapa saya. Oh gitu kan. Nyambung kan? Dengan syarat. Nah, huruf-huruf 4 ini tadi disebut namanya huruf. Satu desa biar kalian huruf mudhari'ah. Nanti ada wakhoroja, ada hamzah, tapi nggak menunjukkan makna mutakalim. Contohnya, yang fi'il yang ikuti wazan af'ala, akroma, ya kan? Hamzah yang nanti wakhoroja itu. Kenapa? Hamzahnya bukan menunjukkan mutakalim, tapi menunjukkan mutaaddi. Nyambung nih. Tuh. Yang kedua nun. Nun peruntukannya itu mutakal 2. Pertama a. Mutakalim ma'al goer. Kalau biasanya orang nyebut mutakalim ma'al goer. Kadang-kadang mutakalim wa ma'ahu goiruhu. Oke, contohnya yaitu nun kan, nakumu. Ya titik 2 kan nggak harus kiri kanan lah, atas bawah kok boleh. Memang apa? Kan gaya khot memang begitu.
Nih nakumu, berdiri siapa kita. Kita nih bareng-bareng. Nah itu namanya mutakalim, ngadeg, berdiri. Siapa? Kita. Nah ini loh kita. Kalau bahasa Jawanya kita. Sama aja. Nah yang B, ba, mutakalim. Tapi disebut namanya mu'adzim nafsahu. Yang mengagungkan kepada diri sendiri. Contohnya sama, nakumu. Ini non. Nah ini loh, non ini loh. Nyambung ya. Disebut huruf mudhora'ah. Dengan syarat nonnya menunjukkan salah satunya mu'adzim nafsah, nakumu, berdiri. Siapa? Kami. Oh. Ini kalau mu'adzim nafsah, kami. Kalau mutakalim ma'al ghair, kita. Kita itu kan saya dan kalian semua. Nyambung kan? Nah itu yang kedua. Saya ulangi. Fi'il mudhari adalah fi'il yang huruf awalnya diawali dari salah satu huruf ana itu. Dengan syarat hamzah untuk mutakalim wahdah. Yang kedua, mutakalim ma'al ghair. Ini sebenarnya kurang kesono. Nanti kan wakhoroja nih. Udah nggak apa-apa, ntar ini dihapus. Sekarang ya. Ya menunjukkan ghaib. Mau mau mufrad, tasniyah atau jamak. Perhatikan. Ya ini contohnya menunjukkan ghaib. Mudzakar lah namanya ghaib. Baik mufrad, tasniyah atau jamak. Nyambung. Contohnya yakumu, Zaidun yakumu. Ini kalau mufrad, berdiri siapa fulan. Tasniyah yaku mani. Jamak yaku muna. Ini kalau jamak mudzakkar ghaib, bisa juga yakumna. Ghaib tapi kalau yakumna ghaibah. Nyambung nih. Ya kan gitu. Coba aja kalian tasrif. Yakumu yakumani yakumuna. Takumu takumani yakumuna. Takumu takumani yakumna. Takumina takumani takumna. Ya iya kan? Akumu nakumu. Lu hafal enggak? Yansuru yansuroni yansuruna, tansuroni tansuruna. Ya kan? Tansuru tansuroni yansurna. Tansuru. Enggak hafal. Tansuru tansurina. Tansuroni tansurna ansurunan suru. Dodol. Ya enggak? Lu apa tuh? Enggak hafal, setrap lu. Lah iya harus hafal. Ngapalin itu aja enggak pedes, petingkah. Wah, zalim, sombong. Saya enggak sombong, Pak. Mulut kalian boleh ngomong enggak sombong, tapi sikap dan perilakunya enggak mau belajar, itu menunjukkan sombong. Begitu loh. Makanya orang tawaduk itu lawannya sombong kan tawaduk. Justru kalau orang itu tawaduk, tahu diri, ya belajar. Kalau orang udah bodoh nggak ngerti kemudian nggak mau belajar, ya itu namanya takabur, sombong. Nah, gitu loh. Oke, sekarang tak. Wah ini tak muat gak nih? Udah saya hapus ya bawahnya dah. Nah, huruf mudhora'ah tadi udah tahu lah, ya. Sekarang tak ini pun terbagi dua. Pertama,
mukhatab. Bisa juga mukhatabah. Baik mufrad, tasniyah atau jamak. Contohnya takumu. Ya kan? Takumani. Takumuna. Termasuk takumna. Nah, kenapa takumna nggak ditulis? Kan mu'annas. Dengerin, malah ngobrol di Pak. Nyambung nih. Nah kalau iya, ini mukhatab laki-laki, ini mu'annas. Udah ini nanti kelompoknya di sini aja deh. Ini mudzakar, ini mu'annas. Mu'annas, taku, mina, kan pakai tak juga. Iya kan? Taku, mani, takumna. Lah kalau goib kan yakumna. Ini. Iya kan? Ini harus lihat kalian permainan ini. Tuh, ini pakai tak. Nah, ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tak menunjukkan ghaibah. Umpamanya contohnya ya ghaibah Hindun takumu. Takumu di sini dengan takumu ini beda. Kalau ini kan menunjukkan mukhatab. Ngerti? Ini anta takumu, tapi takumu kan persis. Ngerti kan? Tapi kalau takumu di sini ghaibah. Andai kan tasniyah, ya tetap takumani. Kalau jamak nggak pakai tak, pakai ya nih. Ngerti? Karena kalau pakai tak berarti ini. Oh itu harus jeli loh. Nyambung itu. Win Erwin. Oh, kalau nggak jeli banget kejebak kita. Permainan huruf seperti itu. Lah itu di Malang ada namanya Universitas Brawijaya. Itu banyak orang-orang Mesir, orang-orang Iran, orang-orang Arab itu yang pada deres belajar bahasa Arab seperti ini tuh ada juga. Orang Indonesia termasuk gudangnya ilmu ini. Ya ilmu ini kan seperti harus menguasai yang kecil-kecil dulu. Nyambung nggak? Itu kalau kalian termotivasi belajar. Begitu maksudnya. Bukan berarti kalian memahami ilmu seperti ini menghalangi kalian untuk menjadi intelektual. Loh, kalian menjadi dokter silahkan. Mau jadi apapun silahkan. Tapi orang nggak akan sampai kepada derajat kemuliaan tadi kalau dia nggak jerih payah. Kalau orang malas dan lain sebagainya, jangan mimpi kalian untuk mulia derajatnya. Maka kalau kata ta'lim biqadril qadi taktasibul ma'ani. Waman romal muna saharul layali. Iya kan? Tergantung jerih payah kalian semua. Taktasibul ma'ani. Kamu bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Waman romal muna. Barang siapa yang ingin meraih perkara yang dicita-citakan al-muna, zamannya mania, yakumul layali. Waktu malam bangun. Bukan bangun maksiat. Bukan bangun malam. Ngobrol. Tapi belajar deres sholat tahajud. Sebelum deres sholat tahajud dulu. Sebelum deres baca Quran dulu. Walaupun satu ain. Paham gak maksudnya? Alpin. Nanti mulia kalian. Ilmu yang dideres, yang ditirakati, diriadoi sebelum belajar membaca Quran dengan orang yang semata-mata belajar tok tapi enggak tanpa baca Quran, ngantuk lagi dia.
itu namanya enggak diriadoi, manfaat barokahnya kurang. Maka harus sinkron. Paham kan? Maka termasuk untuk menjaga daya ingat itu kan dalam taklim itu kan juga termasuk sering baca Quran. Kenapa? Fihi ilmul awalin wal akhirin. Dalam Quran terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Enggak lepas dari Quran. Dan mentang-mentang udah enggak bulan puasa enggak deres, enggak baca Quran, salah. Tetap dibaca. Gusulil lah ya itu loh. Itu setiap habis subuh itu deres baca. Dengerin Alia. Baca Quran ya kok males. Nah itu maksudnya. Kalian nanti udah hebat. Udah jadi pejabat umpamanya. Bukan berarti meninggalkan baca Quran. Nah, itu kalau kalian latih dari sekarang. Iya kan? Itu dalam Kifayatul Atqiya. Fatawa'u qalbin khamsatun fatilawatun. Terusnya apa tuh? Itu kitab dalam matan Qomi Utuyan gitu. Fatadaburul makna walil batnil qola. Obat hati. Itu tombo hati. Yang dilaguin itu. Itu asalnya dari kitab Manzumatul Atqiya. Lah emangnya nggak apa dulu udah saya baca khatam. Oh, dulu ngaji ini kan Sabtu. Kita dibaca lagi nggak apa-apa, orang udah lama belum merasa live kan ini. Itu maksudnya. Oke. Nah, ini jadi bacaan kan nih. Udah ayo lanjut dah. Wah khoroja. Itu perhatikan dulu itu ayo. Fa kharajat alhamzatu ayo. Fakhrajat maka keluar apa hamzatu hamzah allati yaitu hamzah laisat yang tidak ada apa hamzah lil mutakallimi itu untuk mutakallim. Nahu akroma itu seumpama lapad akroma. Fa innahu maka sesungguhnya lapad akroma madin itu fil madi. Wanunu dan bermula nun. Keluar apa nun kan paling enak. Nah, kalau wanunu nanti ribet. Wanunu dan keluar apa nun alati laisat bil ghaib. Ayo. Wanunu dan keluar panun alati yaitu nun laisat yang tidak ada apa alati apa no ya alati lil mutakallimi itu untuk mutakallim. Wa ma'ahu dan itu beserta mutakallim. Wa ruhu bermula selainnya mutakallim. Awil mu'azzimu ya lil awil mu'azzimi atau kepada lil mutakallimi wa ma'ahu lil mutakallim itu yo. Awil mu'azzimi atau yang mengagungkan nafsahu pada dirinya muaddim. Ya dirinya al. Al itu sifat sorika gitu. Nahu narjasa zaidun ad-dawa'a. Ya. Terus sempurna melapad narjasa zaidun ad-dawa'a. Narjasa menjadikan daun bawang. Narjasa menyampuri bawang. Narjasa menyampuri bawang. Siapa? Bawang putih ya. Karena bawang dalam bahasa Arab ada dua. Ada basol, ada saum. Saum pakai sa. Nah, gitu ya. Apa namanya? Itu kan narjasa. Obat dominan hampir semua obat, nggak semuanya tapi hampir itu pasti ada unsur bawang putih termasuk garam. Maka itu narjasa zaitun ad-dawa'a. Itu non yang terambil dari narjus ya, narjas itu fi'il madhi kan, maknanya
apa namanya, ikhtalato anarjasa, gitu loh, mencampur bawang putih. Mencampur bawang lah gampangannya. Siapa Zaidun Zaid adawa pada obat lah. Nunnya itu loh bukan menunjukkan mutakalim ma'al goer atau mu'adzim nafsah. Oke? Ngerti kan maksudnya? Nah, itu narjasa bukan menunjukkan mutakalim, baik ma'al goer ataupun mu'adzim nafsah. Oke, ayo lanjut. Narjasa menyampuri daun bawang siapa Zaidun Zaid adawa pada obat. Ida ju'ila apabila dijadikan fihi di dalam lafad narjasa an narjasa pada lafad an narjasa fa innahu maka sesungguhnya lafad narjasa madin itu fil madi. Iza ja'ala apabila melakukan siapa Zaid, maksudnya ja'ala melakukan itu menyamburkan siapa Zaid fihi di dalam apa tadi? Narjasa. Apa tadi Munziri? Lafad narjasa. Narjasa. Fihi Fihi di dalam narjasa. Bukan iza ja'ala apabila mencampurkan siapa Zaid fihi di dalam dawa. Gitu loh. Ngerti? Itu maknanya narjasa Zaidun ad-dawa. Maknanya iza ja'ala fihi an-narjas. Iza ja'ala apabila mencampurkan namanya siapa Zaid fi di dalam Jawa. Jawa itu obat. Kalau waunya nggak ada penyakit, begitu loh. Ad-dawa pada obat. Maknanya mana tadi? Fa'innahu madhin, fa'innahu maka sesungguhnya fi'il narjasa, madhin itu fi'il madhi bukan mudhore seperti nakumu tadi. Oke, lanjut. Fa'innahu maka sesungguhnya lafad narjasa madin itu fil madi. Ya. Wal ya'u dan bermula iya allati yaitu iya laisa yang tidak ada apalati lil ghaibi untuk gaib. Nahu yarna'a Zaidun asyaiba. Itu semua melafaz yarna'a Zaidun asyaiba. Yarna'a mewarnai siapa Zaidun Zaid asyaiba pada uban. Ya, yarna'a itu mewarnai. Tapi maksudnya mewarnai itu apa kalau bahasa sekarang? Orang ubanan di penyemir. Nyemir tapi nyemir rambut gitu lah, ayo. Nyemir ya yarna itu. Ayo. Iza khodoba apabila ya menyemir kalau bahasa sekarang. Siapa Zaid? Menyemir siapa Zaid hu pada Saib. Bil yarna dengan yarna. Yarna itu ya semir rambut. Dengan semir rambut. Nanti kan ada semir sepatu, ada semir rambut maksudnya. Ayo. Fa innahu maka sesungguhnya lafaz yarna madin itu fil madi. Wal yarna dan bermula yarna ya yarna. Nah itu namanya domir fasol. Ayo. Al-hina'u itu hina tahu kan? Juga ya kalau hina itu bisa diartikan kalau untuk kuku ya pacar, tapi kalau untuk rambut ya namanya semir gitu loh. Ayo. Wa kharaja dan keluar apa lafaz yarna bitai dengan bukan. Wa kharaja dan keluar. Ntar dulu. Nanti failnya tuh nahwi ta'allama. Itu failnya di belakang.
Wa kharaja bitai allati lil mukhatabi awil ghaibati apa ta'u nahwi ta'allama Zaidun al mas'alata. Oke? Di belakang fa'ilnya. Ayo. Wa kharaja dan keluar bitai dengan ta allati yaitu ta lil mukhatabati yang Lil untuk mukhatabi. lil mukhatabi. Emang lu mukhatabah? Enggak, Ada taknya emang? enggak ada. Lalu kenapa lu tambahin? Lah iya kan? Payah sendiri, nambah-nambahin sendiri nih. Ayo. Lil mukhatabi yang untuk mukhatab awil go nibati Nah itu bener kok ibah. Real simaal. untuk goibah. Apa ta'u nahwi ta'allama Zaidun al mas'alata. Ya, Apa taknya seumpama lapat ta'allama Zaidun al mas'alata. ya. Ta'allama mengetahui siapa Zaidun Zaid. Makanya ta'al lama mempelajari. Ta'allama Ta'alum itu kan belajar kan? Ta'allama mempelajari siapa Zaidun Zaid al mas'alata pada masalah. Ya, mas. Yang benar kan masalah. Bahasa Indonesia menjadi masalah buat lu. Kan begitu, masalah asalnya. Gitu loh. Ayo. Bahwa maka bermula lapat ta'allama fi'lun madin itu fi'il madi. Ya. Itu kan ta'alama. Kan kalau dalam sorob yung kalau sulasi ila wazni tafa'ala. Ziyadati ta'i fi awalihi wa tad'in fil ain. Ya kan? Kan ta'alama. Ngerti kan? Kan ada taknya. Nah, tak yang ada yang ikuti wazan tafa'ala itu enggak termasuk tak mudhoro'ah. Itu loh maksudnya. Oke? Ayo. Fa'akumu maka bermula lapat akumu, wanakumu dan lapat nakumu, wayakumu dan lapat yakumu, watakumu dan lapat takumu, af'alun mudhari'iyatun itu fi'il-fi'il yang masa mudhari. Ya. Diwujudi harfi ziyadati karena adanya huruf tambahan di awaliha di dalam awalnya af'alun mudhari'iyatun. Iya, akumu, nakumu tadi itu. Ayo. Ini menghendaki siapa saya. Ya, saya musonib. Musonib al-hamzata pada hamzah. Hamzah pada lapat akumu, ya kan? Wanuna dan pada nun. Ya. Wata dan pada ta, walia dan pada ya. Udah titik. Udah. Ini anggap aja udah paham lah. Ya, biar gak kelamaan. Kalau ini gak kelar-kelar. Nih, perhatikan. Tadi makanya sengaja saya jeda dua pembahasan. Maksudnya wakhoroja ini saya pisah supaya kalian ini memahami ini dulu. Kan tadi fi'il mudhari adalah fi'il yang pada huruf awalnya itu terdapat salah satu huruf 4 ini ana itu naki atau ataina, ya kan? Kan huruf 4 nih. Ya, namanya huruf apa tadi? Mudhari. Huruf yang menandakan huruf yang ada salah satu dari hamzah, nun, ya dan ta menekankan itu fi'il mudhari. Oke? Kan tadi ada syaratnya. Hamzah syaratnya menunjukkan mutakalim wadah. Contohnya akumu. Oke? Nun syaratnya pertama menunjukkan mutakalim ma'al ghair atau wa ma'u ghair. Contohnya nakumu. Oke? Ini kan saya hapus dulu. Atau nun yang kedua menunjukkan mu'adzim nafsahu, mengagungkan pada dirinya sendiri. Contohnya nakumu. Kalau nakumu yang mutakalim ma'al ghair kan maknanya kita. Nakumu kita berdiri siapa kita. Kalau nakumu yang mu'adzim nafsa itu maknanya berdiri siapakah kami. Kami itu kan bukan banyak orang, bisa jadi satu orang, tapi namanya mu'adzim nafsa, mengagungkan diri sendiri, kan mengantuk gaduk. Ini saya kasih pembahasan sama.
Apa ini dia? Yang saya enggak. Kan begini. Kalau dia saya kasih begini. Tuh, kan kayak Hitler. Kalau di Indonesia bukan Hitler, pelawak itu. Siapa? Jujur. Ya. Oke, sekarang yang iya. Iya ini menunjukkan goib. Contohnya tadi sudah dijelaskan. Semua ini, baik mufrad aslinya ataupun jamak. Bahkan jamak mu'annas yang goib. Ya kan? Nah, syaratnya menunjukkan pertama mukhotob atau mukhotobah. Ini contohnya takumu, takumani, takumuna, takumina, takumani, takumna. Atau menunjukkan ghaibah. Ya kan? Ghaibah baik aslinya ataupun mufrad aslinya atau jamak. Contohnya hindun takumu, al-hindani, takumani, al-hindatu, yakumna. Cuman kalau yakumna terwakili pakai ya. Nih, gini. Ingat. Ini kan syaratnya harus hamzahnya menunjukkan mutakalim. Kalau hamzahnya nggak menunjukkan mutakalim gimana Pak? Contohnya, nih ya, ini nggak apa-apa. Habis ini banyak. Contohnya ini yang khoroja, berarti kan akroma. Akroma ini hamzah. Ini beda dengan hamzahnya aku. Kalau akroma, hamzahnya adalah untuk ta'diyah atau muta'addi. Ini enggak fi'il mudhari', tapi akroma ini adalah fi'il madhi. Nyambung? Ngerti nih? Itu paham. Yang kedua, nun. Nun tadi kan harus menunjukkan mutakalim al-ghair atau mu'adzim nafsa. Kecuali mengecualikan pada nun yang ada pada lafaz tadi narjasa. Ya sini apa dah, nggak muat. Kalau ini kan ganti ini, nih sini nun, nunnya narjasa, narjasa zaitun adawa namanya, ya kan? Ini narjasa ini nun, ini bukan mudhari' tapi fi'il madhi. Karena nunnya nggak menunjukkan mutakalim al-ghair, nggak menunjukkan mu'adzim nafsa. Nyambung. Ini harus tegas loh, harus paham loh. Nasa'a. Nasa'a itu nun. Tapi itu nun kerangka kalimat fi'il madhi. Loh gitu loh. Paham John? Lah iyalah ngantuk. Ampun dah. Aduh, duit masih. Duit ini dikasih 15. Kemarin tadi berapa 15? Yang dihabisin. Jajannya sehari 3.000. 3.000 kalau kali 5 kan 5 hari, maksudnya kan cukup 5 hari. Nanti Sabtu dulu kalau ada rezeki dikasih lagi gitu loh. Semuanya begitu. Pokoknya kalau duit lu habis ngomong, ya ngomong aja Pak duit habis, ya udah habis ngomong apa. Lu masih punya duit deh. Dikasih berapa? Mana tuh? Banyak amat. Wah, lumayan daripada lumayan. Ya, tuh. Gak apa-apa. Oke, nyambung nih. Sekarang tak. Non, ya. Iya. Syaratnya kan tadi menunjukkan goib. Nah, umpamanya iya, kalau dalam contoh di situ tadi yarna'a. Ya kan? Ini sapu saya dah. Udah ngapus, sudah terangkap aja, udah telat. Ini kan terwakili sama ini. Yarna'a. Yarna'a Zaidun Asyaibah. Kalau dalam contoh kitab, kita udah contoh kitab aja udah. Ini ya, tapi ya di sini nggak menunjukkan goib. Ya, yarna'a di sini adalah kerangka kalimat. Ya sama dengan yafa'a. Yafa'a yafa'u yaf'alu. Yafa'a yafa'u. Berarti fa'ala yaf'alu. Bab keempat. Yang paling akhir kalau nggak salah. Iya kan? Yafa'a yafa'u yaf'alu. Wa yafa'al bahwa yafi'u ini loh.
Oke, nyambung. Nah, termasuk kecuali tak yang taknya tidak menunjukkan goib dan lain sebagainya. Apa dari contohnya? Oh ya, ta'allama. Nih, fi'il madhi di antaranya itu mengikuti wazan lafaz ala. Lafaz ala. Nah, ada fi'il yang mengikuti wazan lafaz ala, contohnya ta'allama, namanya. Tak yang ada pada ini juga itu enggak termasuk fi'il mudhari. Kenapa? Fungsinya tak di sini bukan untuk menunjukkan mukhatab atau mukhatabah, tapi mempunyai fungsi lain. Ngerti kan? Di antaranya mutawaah di antaranya. Gitu loh. Nyambung ya? Nah, udah sementara ini jam berapa menit tuh? 55 menit. Ini keburu kan nih kalau ngaji? Ini nggak apa-apa. Wah, ini lupa gue nggak ngatin gitu. Beneran nggak tadi? Udah dikit dah. Udah nggak apa-apa. Baca rawi dikit. Udah disiapin kan? Kan tadi udah dibilangin. Nah, udah yuk nggak apa-apa. Sahak nu maus. Sarotun sekarang ya. Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah. Itu saya ingat nih, mumpung ada Kang Sapi'i. Dulu santri-santri itu bener baca rawi. Saya masih ingat teman saya namanya Khisnuddin, orang Demak itu. Komenin nama Kiai di Pak De Hasan. Kalau anu kan nyebutnya Pak De Hasan ya. Mbahnya sampean bahasan kan ya? Nah, iya, Pak De Hasan lah nih. Ayo. Munjiri. Alah, pagi mah kecapean habis kontes ya. Ayo. Nggak apa-apa, usah takut Munjiri. Takut salah itu ya biasa, orang masih belajar. Termasuk saya sendiri mau saya salah. Ya saya nggak bisa ya, saya ngomong nggak bisa, bukan saya ngarang-ngarang cerita. Ayo, saro tuh, saro. Ayo, baca salahnya aja, kan enak. Sarotun di di sini jamu saron di mana rois wasyarif. Ayo, bermula baginda Nabi. Sarotun itu pemimpin-pemimpin. Saro ai jaro yang berjalan. Apa nurun nubu. Sarotun bermula nasab leluhurnya baginda Nabi. Sarotun itu pemimpin-pemimpin. Saro yang berjalan apa nurun nubuwati, cahaya kenabian, fi asariri hurorihim. Ayo, ai fi khututi, kan itu kan? Ayo. Fi asari. Ulangi, sarotun bermula leluhurnya baginda Nabi. Sarot. Itu loh yang di atas itu abaul amjadul abaul bermula bapak-bapak moyangnya baginda Nabi, leluhurnya kan itu sarotun pemimpin-pemimpin. Ayo. Nggak bisa deh. Udah. Ini kan kita bikin judul satu apa namanya? Ya udah dulu dah. Iya lupa saya. Nah, kan rawi saya bikin di YouTube kan satu judul sendiri kan. Jadi kalau membaca ini aku bisa. Ya lupa saya begini. Ya udah besok lah. Ya besok lah. Kalau enggak besok sore lah ya. Biar variasi enggaknya. Anu terus. Ya lupa saya. Tapi mutolah dulu. Saro kan mana jaro. Ya kan? Fi asariri hurar itu kemarin perasaan udah saya jelasin. Kaum muslimin ini
ketika wudhu itu kan nanti wajahnya ghurran muhajjalin. Ghur itu kan kemarin udah saya kasih penjelasan. Ghur itu umpamanya ada kuda warnanya putih atau kuda warnanya hitam. Di tengah-tengahnya itu ada warna yang berbeda. Kalau warna putih, tengah-tengahnya yang lain warna hitam. Warna hitam yang di tengah-tengahnya ada putih itu kan seperti bercahaya. Biasanya yang kalau di tengah-tengah kepalanya itu berwarna begitu, di kakinya pun sama. Ngerti kan namanya? Nah, kalau di kepala itu namanya hurron jamaknya, hurrotun mufradnya, muhajjalin. Muhajjalin itu cahaya yang ada pada kedua tangan dan kedua kaki. Itu maksudnya sarotu saro nurun nubuwati fi asariri hurori imul bahiyah wa badaro badruhu dan seterusnya. Nah, itu nanti mutolaah begitu. Oke, menjadi ya keren pokoknya belajar rawi itu. Karena ini syarat dengan bahasa balaghah. Kita duduk bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.